Bentar. Ini apa ini? Di luar. Di sini persidangan, ya. Di sini persidangan, saudara-saudara bahwa itu di luar. Saudara kalau demo di luar, bukan di dalam ruangan sidang. Mohon kerjasamanya, ini sementara persidangan. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Terhadap keberatan pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tanpa didasarkan adanya Sama pemohon dan Sidang pra-peradilan sudah dimulai. baik, para pihak, pemohon dan termohon pra-peradilan. Dan ini sesuai agenda persidangan adalah tanggapan saudara jaksa tinggi atas permohonan pra-peradilan dari Retok. Sudah siap jawabannya? Siap. Sudah siap tanggapan? Silakan. Baik, terima kasih. Kejaksaan Tinggi Papua di keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Eksepsi dan jawaban terhadap pra-peradilan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Yohanes Retok dan terdakwa Silvi Herawati pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Aceh. Hakim Tunggal pra-peradilan yang kami hormati, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati serta sidang yang dimuliakan. Tidak cukup kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang disampaikan kepada Hakim Tunggal pra-peradilan yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku termohon untuk memberikan eksepsi dan jawaban atas permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Yohanes Retok dan terdakwa Silvi Herawati. Tanggal 24 Februari 2023. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada penasihat hukum para terdakwa dengan segenap daya dan upaya telah menyusun alasan permohonan pra-peradilan ini yang merupakan refleksi dari sikap kesungguhan saudara penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada para terdakwa. Hakim Tunggal pra-peradilan yang kami hormati, sebelum memulaikan jawaban kami terlebih dahulu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 sampai dengan 83 KUHP diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PPU garis data 12 Romawi garis miring 2014 tanggal 28 April 2015. Objek pra-peradilan terbatas mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penanganan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa tujuan utama dari pra-peradilan adalah untuk memutus secara konkret demi tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Dalam eksepsi, permintaan pra-peradilan gugur demi hukum bahwa Kejaksaan Tinggi Papua pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 telah menyerahkan tanggung jawab tersangka Yohanes Retok dan tersangka Silvi Herawati dan barang bukti perkaranya kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Mimika berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Selanjutnya, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mimika pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 telah melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura. Dengan demikian, status perkara telah beralih dari penyidikan kepada penuntutan masuk dalam proses persidangan, dan status saudara Yohanes Retok dan saudara Silvi Herawati saat ini telah beralih dari tersangka menjadi terdakwa. Maka berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, permintaan pra-peradilan gugur demi hukum. Pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, dalam hal suatu perkara sudah memulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan
gugur. Berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumus hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Angka 3 menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan pra peradilan sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal pra peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menentukan pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, maka permintaan pra peradilan yang diajukan pemohon gugur demi hukum. Dalam pokok perkara, keberatan terhadap penetapan tersangka. Pemohon menyampaikan keberatan terhadap penetapan tersangka yang menurutnya surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua nomor PRIN garis data 37 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama Yohanes Reto dan nomor PRIN garis data 35 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama Silvia Herawati, serta surat penetapan tersangka atau Pitsus 18 nomor TAP garis data 07 garis miring R.1 garis miring SD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 25 Januari 2003 atas nama tersangka Yohanes Reto dan nomor TAP garis data 06 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama Silvia Herawati yang dikatakan dikeluarkan pada tanggal bersamaan untuk diuji keabsahannya. Bahwa penyidik perkara ini dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua nomor PRIN garis data 05 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 08 garis miring 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022. Dan untuk itu penyidik telah menyampaikan SPDP kepada pelapor korban penuntut umum dari KPK, termasuk telah disampaikan kepada pelapor yakni saudari Yohanes Reto dan saudari Silvia Herawati nomor B garis data 05 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 08 garis miring 2022 tanggal 25 Agustus 2022. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 36 orang, keterangan ahli sebanyak 5 orang, barang bukti yang dikumpulkan sebanyak 157 dokumen. Alat bukti surat berupa laporan hasil audit investigatif penghitungan kerugian keuangan negara kantor akuntan publik Tarmizi Ahmad nomor 00176 garis miring 2.0604 garis miring AP titik 7 garis miring 09 garis miring 0430 garis miring 1 garis miring 11 Romawi garis miring 2022 tanggal 11 November 2002 atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan operasi pesawat terbang Cessna Grand Caravan C280BX dan helikopter Airbus H125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2022 yang menghitung kerugian keuangan negara sebesar
sebesar 69.135.404.600 rupiah. Hasil penghitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua nomor BE titik 11.03 garis datar KKP garis datar 323 garis miring PW 26 garis miring 3.2 garis miring 2002 tanggal 8 Agustus 2000 bayar kepada pemerintah daerah Kabupaten Mimika sebesar 21.448.875.000 yang hingga saat ini tidak dibayarkan. Bahwa telah terpenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga penyidik menetapkan tersangka yaitu saudara Yohanes Reto berdasarkan surat penetapan tersangka atau Pintus 18 nomor TAP garis datar 07 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 25 Januari 2023 dan saudari Silvi Herawati berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP garis datar 06 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian penetapan tersangka telah sah menurut hukum. Adapun yang dipersoalkan penasihat hukum terkait surat penyidikan khusus yang diterbitkan tanggal 25 Januari 2003 tidak bisa berdiri sendiri, melainkan tetap bersandar pada surat penyidikan umum nomor print 05 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 08 garis miring 2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan menambahkan beberapa orang penyidik sehingga tetap sah menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka keberatan pemohon tidak dapat diterima dan harus ditolak. Bentar. Ini apa ini di luar? Di sini persidangan, ya. Di sini persidangan saudara-saudara bahwa itu di luar. Saudara kalau demo di luar, bukan di dalam ruangan sidang. Mohon kerjasamanya, ini sementara persidangan. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Terhadap keberatan pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tanpa didasarkan adanya hasil audit BPK sesuai SEMA nomor 4 tahun 2016. Berdasarkan penjelasan pasal 32 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 garis miring PPU garis datar 10 Romawi garis miring 2012 tanggal 23 Oktober 2012 pada pokoknya penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, inspektorat, penyidik atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah. Bahkan dari pihak-pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani. Bahwa penetapan tersangka dalam perkara ini telah didasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, termasuk adanya hasil audit dari kantor akuntan publik atau KAP Tarmizi Ahmad nomor 00176
2-06-09-0430-1 2022 tanggal 11 November 2022 dan juga berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Papua nomor BE/LHP-3.2/3.2 tanggal 8 Agustus 2020 yang di dalamnya terdapat laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua nomor 06-Romawi.JYP-05-2022 tanggal 23 Mei 2022 bahwa adanya SEMA nomor 4 tahun 2016 pada putusan Kamar Pidana poin 6 yang menyatakan instansi yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK tidaklah harus diikuti dan dapat dikesampingkan karena berdasarkan fakta persidangan hakim dapat menilai sendiri adanya kerugian negara yang besarnya kerugian negara. Hal ini membuka peluang bagi para hakim menyampingkan rumusan SEMA tersebut apabila kedudukan SEMA berada di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah tersebut di atas dan juga di bawah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat yang harus diikuti. Dengan demikian keberatan pemohon tidak dapat diterima dan harus ditolak. Permohonan berdasarkan uraian tersebut di atas bersama ini termohon memohon dengan hormat kepada Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permintaan pra-peradilan yang diajukan pemohon gugur demi hukum, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Dalam pokok perkara, menerima jawaban termohon untuk seluruhnya, menyatakan penetapan tersangka sah menurut hukum, menolak gugatan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Demikian eksepsi dan jawaban termohon terhadap pra-peradilan yang diajukan pemohon. Selanjutnya kami serahkan kepada Hakim Tunggal Peradilan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jayapura 9 Maret 2020. Nanti kopinya jawaban dan eksepsi ini dimasukkan. Kopinya, Kopi. ya. Dua-duanya sama saya. Ya. Kasih gambar siapa? Baik. Setelah saudara termohon mengajukan eksepsi dan jawaban, maka kepada saudara pemohon diberikan kesempatan menanggapi dalam replik. Bagaimana? Baik, Hakim Tunggal yang mulia, kami selaku tim kuasa hukum pemohon setelah mendengar jawaban yang diajukan oleh termohon, pada prinsipnya kami mengajukan replik secara lisan yang pada prinsip menyatakan bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil dan jawaban termohon dan kemudian kami berketetapan kepada permohonan semula. Demikian. Jadi saudara tidak mengajukan tanggapan atas eksepsi dan jawaban termohon.
kami menolak secara lisan. Menolak secara lisan. Dalil-dalil dan jawaban daripada termohon. Kalau demikian maka kepada saudara termohon silakan menanggapi. Baik, Yang Mulia, nanti ini kan tadi Yang Mulia memberikan kami rencana jadwal sidang. Sesuai dengan rencana jadwal sidang, nanti kami akan utarakan pada hari Rabu. Repliknya ini kan sekarang Saudara tidak hadir sidang pertama. Kira-kira siapa yang tidak hadir pemanggilan untuk sidang pertama? baik, Yang Mulia. Kami akan sampaikan besok duplik apakah secara lisan atau secara tertulis untuk tanggapan tadi yang ditanggapi oleh penasihat hukum terdakwa secara lisan. Secara lisan saudara tanggapi secara tertulis. Majelis Hakim, kami sudah jelas tadi bahwa kami mengajukan menolaknya itu secara lisan, gitu ya, secara lisan ya. Jadi kami tidak menanggapi lagi. Oleh karena itu kami mohon untuk pada saat ini sidang dilanjutkan untuk bukti surat. Jadi tidak perlu lagi kita menjawab karena kami punya lisan. Apa yang mau dijawab? Baik. Saudara termohon tanggapan lisan, saudara mau tanggapi secara tertulis. Ini Pak, maksudnya ini Majelis Hakim. Kami akan konsultasi dulu Pak dengan pimpinan kami. Saudara kan sudah tahu penyelesaian perkara pra-peradilan menyangkut gelar. Kalau saudara ada tanggapan dari sini lisan, kalau saudara mau menanggapi secara tertulis, kami berikan waktu sampai jam berapa kita komitmen? Satu lah. Jadi Ya. Majelis Hakim, Majelis jam 1 Majelis. Jam 1 ya? Siap. Baik. Ini sudah setengah 1, jam 12 ini. 1 jam saudara lewat telepon gitu? Iya. Atau saya skor waktu aja untuk si waktu? Jam 1 lah Majelis. Jam 1 tetap. Baik, skor waktu diberikan waktu sampai jam 1 untuk konsultasi menyangkut eksepsi, menyangkut tanggapan replik daripada termohon, tanggapan replik lisan ya kepada saudara termohon ya, jam 1.